Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 4 saham batubara siap bagi dividen. Manakah yang terbaik? Laba triliunan tambah dividen yield besar. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Kamu tentu sudah tahu bahwa ada 4 saham batubara yang sering jadi pembicaraan karena punya kinerja keuangan yang bagus dan menawarkan dividen yang relatif besar serta menarik. 4 saham itu adalah ITMG, PTBA, ADRO, dan UNTR. Masalahnya, mayoritas saham batubara kinerja keuangannya menurun di tahun 2023 karena harga batubara yang sudah tidak sebaik tahun 2021 dan 2022. Nah, apakah hal itu akan berdampak pada pembagian dividen di tahun 2024? Lalu, saham batubara manakah yang paling menarik saat ini, baik dari sisi dividen maupun sisi potensi capital gain? Langsung saja kita bahas. Yang pertama, ITMG. Nah, saya sudah pernah buat videonya seperti thumbnail di sebelah kanan ini. Di dalam video tersebut, saya mencatatkan bahwa diproyeksikan ITMG akan membagikan dividen dengan payout rasio 65% seperti yang kamu bisa lihat pada gambar di sebelah kiri ini, atau sekitar 5 triliun rupiah. Itu diperoleh dengan adanya informasi saat dilakukannya public expose. Dengan harga saham diasumsikan 26.200, maka potensi dividen yield ITMG adalah sekitar 17%. Tentu saja ini merupakan total dividen yield, di mana total dividen interim dan total dividen final. Nah, realitanya seperti apa? Kamu tentu sudah tahu bahwa baru-baru ini informasi resmi tentang dividen ITMG di tahun 2024 untuk tahun buku 2023 sudah terbit, yaitu 65% dari laba bersih perusahaan di tahun buku 2023. Adapun nilai total dividen ITMG sebesar 2.660 per saham, sehingga sisa sebesar 126 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.747 per saham akan didistribusikan dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 25 April tahun 2024. Nah, ini menarik. Proyeksi yang saya buat pada beberapa bulan yang lalu sama dengan realita ITMG yang bagi dividen dengan payout rasio 65% atau 5 triliun rupiah. Ini merupakan hitung-hitungannya. Laba di tahun 2023 sekitar 7,7 triliun. Dan jika dibagi dengan lembar sahamnya dengan payout rasio 65%, maka dividen per share-nya sekitar 4.400-an. Mungkin ada terdapat perbedaan nominal yang tidak terlalu besar. Hal itu karena pengaruh selisih kurs. Nah, dengan harga saham 26.700 akan memperoleh dividen di tahun 2024 sekitar 1.747 setelah dikurangi dengan dividen yang sudah dibagikan di akhir tahun 2023 sebesar 2.660. Artinya, dividen yield ITMG sekitar 6,54% di tahun 2024 ini. Dividen per share ITMG terbagi menjadi dua, di mana 2.660 dividen interim dan 1.747 dividen final. Saham kedua, UNTR. Ini merupakan proyeksi yang saya buat beberapa waktu yang lalu dengan thumbnail seperti di sebelah kanan ini. Kamu bisa nonton untuk informasi lengkapnya. Di video tersebut, kita masih menggunakan laba tahun 2023 yang disetahunkan dari Q3 tahun 2023. Di video itu diasumsikan labanya mungkin sekitar 20,4 triliun rupiah. Nah, di video itu juga kita menggunakan dua skenario, yaitu payout rasionya 40% dan payout rasionya 50%. Itu artinya dengan harga saham 22.800, apabila payout rasionya 40%, dividen yang dibagikan sekitar 8,1 triliun. Dan jika payout rasionya 50%, dividen yang dibagikan sekitar 10,2 triliun. Apabila payout rasionya 40%, dividen yieldnya sekitar 9,6%, dan apabila payout rasionya 50%, dividen yieldnya sekitar 12%. Selalu ingat bahwa ini sudah termasuk dividen interim dan dividen final. Nah, dari data ini, saya memproyeksikan bahwa UNTR mungkin akan membagikan dividen dengan payout rasio 40 hingga 50% atau 8,1 hingga 10,2 triliun rupiah. Sekarang kita lihat. Ternyata di tahun 2023 setelah laporan keuangan Q4-nya terbit, laba UNTR adalah 20,6 triliun rupiah. Angka tersebut mirip seperti proyeksi laba yang saya buat, yaitu 20,4 triliun rupiah menggunakan data Q3 yang disetahunkan.
Nah, sama seperti tadi, kita gunakan dua skenario dengan payout ratio 40 dan 50%. Jika dihitung secara sistematis, maka total dividen yield yang dibagikan sekitar 9 hingga 11%. Tapi seperti biasa, itu sudah termasuk dua dividen yang dibagikan, di mana 701 dividen yang sudah dibagikan di September tahun 2023 dan sisanya akan dibagikan di tahun 2024. Oleh karena itu, mari kita alokasikan lagi. Jika payout rasionya 40%, maka potensi dividen di tahun 2024 sekitar 1.500 dan itu berarti yieldnya 6,24%. Apabila payout rasionya 50%, dividen di tahun 2024 sekitar 2.000-an, yang artinya yieldnya 8,5%. Kita tidak tahu, informasi resminya belum terbit. Kita tunggu saja RUPS yang akan dilakukan mungkin pada tanggal 24 April tahun 2024. Tapi dari berita ini kamu bisa baca bahwa UNTR memprediksikan pembayaran dividen setidaknya mencapai 40 hingga 50% dari laba. Kita tunggu saja informasi pastinya berapa persen payout rasio UNTR di tahun 2024 ini. Tapi secara total yield sebenarnya belum ada perubahan signifikan saat menggunakan data Q3 yang disetahunkan dengan data real Q4 tahun 2023. Artinya proyeksi yang saya buat masih cukup on the track dengan data realnya. Saham ketiga, ADRO. Saat video ini dibuat, masih menggunakan laba tahun 2023 juga yang disetahunkan, sehingga harus disesuaikan lagi. Perkiraan payout ratio menurut saya pribadi mungkin sekitar 40%. Nah, jika kita gunakan proporsi 40% dari laba, berarti mungkin dividen payout rasionya sekitar 10 triliun rupiah untuk laba tahun 2023. Yang artinya potensi dividen yield sekitar 13% dengan harga saham 2.420. Tapi ingat, ini harga sahamnya masih di bawah dan pada saat video ini dibuat, harga saham ADRO sudah cukup naik signifikan sehingga harus disesuaikan lagi. Bagaimana realitanya? Belum ada informasi pasti tentang jadwal RUPS ADRO di tahun 2024. Tapi secara total yield, sebenarnya belum ada perubahan yang signifikan saat menggunakan data Q3 dan data Q4 realnya. Proyeksi laba tahun 2023 data real laba tidak terlalu berbeda jauh, yaitu di angka 25 triliun rupiah. Nah, ini merupakan data laba tahun 2023 yang sudah terbit dengan data Q4-nya, di mana ADRO menghasilkan laba sekitar 25,2 triliun rupiah. Kita gunakan dua asumsi. Apabila payout rasionya 40%, total yieldnya sekitar 12%. Apabila payout rasionya 50%, total yieldnya sekitar 15%. Sama seperti tadi. Ini merupakan total yield, yaitu dividen interim dan dividen final. Sehingga harus kita sesuaikan lagi dengan dividen yang sudah dibagikan di bulan Januari tahun 2024 sebesar 199,98. Nah, itu artinya dengan harga saham 2.700, potensi yield dividen ADRO hanya 4,3%. Dan apabila payout rasionya 50%, potensi dividen yieldnya sekitar 7,2%. Tapi ingat, ini hanya proyeksi, kita harus menunggu informasi resminya. Saham keempat, PTBA, di mana ini merupakan proyeksi yang saya buat beberapa bulan sebelumnya dengan judul thumbnail seperti yang kamu lihat ini. Saat video ini dibuat, masih menggunakan laba tahun 2023 yang disetahunkan juga, sehingga harus disesuaikan lagi. Perkiraan payout ratio menurut saya pribadi mungkin sekitar 35 hingga 100%. Atau dengan kata lain, 1,7 triliun hingga 5 triliun rupiah. Saya mengasumsikan laba di tahun 2023 beberapa bulan yang lalu mungkin sekitar 5 triliun rupiah. Bagaimana realitanya? Jika teman-teman lihat, ternyata PTBA mencetak laba real yang jauh lebih besar dengan angka 6,1 triliun rupiah. Nah, kenaikan laba real ini akan bisa berdampak kepada dividen yang lebih tinggi dibandingkan saat proyeksi. Di mana saat proyeksikan, saya menggunakan angka dividen per share sekitar 153 hingga 437. Dan apabila kita gunakan angka laba real di Q4 tahun 2023, dividen per share-nya sekitar 185 hingga 529 dengan payout ratio 35 hingga 100%. Jadi, sebenarnya terjadi kenaikan laba real jika dibandingkan data Q3 yang kita gunakan saat proyeksi tadi. Laba realnya 6,1 dan proyeksi kita hanya 5 triliun rupiah saja. Sampai dengan video ini dibuat, hanya ITMG yang sudah pasti nominal dividen per share-nya. Sedangkan UNTR, ADRO, dan PTBA belum ada informasi pasti karena masih menunggu RUPS.
Jika kamu lihat dari proyeksi yang saya buat, yield saham-saham batubara mengalami penurunan di tahun 2024, di mana biasanya berkisar di atas 10%, tapi kini kebanyakan di bawah 10%. Apalagi jika mereka bagi dividen 2 kali setahun, yaitu interim dan final, dividen yang akan diperoleh pada pertengahan tahun 2024 ini akan cenderung lebih kecil karena sudah dikurangi dividen interim. Nah, pertanyaannya, apakah masih worth it membeli saham batubara dengan potensi dividen yield yang lebih rendah? Jika kamu hanya mengincar dividen 1 kali saat ini, menurut saya pribadi membeli saham batubara tidak worth it. Kenapa? Karena dengan potensi dividen yield sekitar 6-7% saja, rasanya terlalu kecil jika dibandingkan dengan potensi risiko yang ada. Tapi, kalau kamu berniat untuk hold saham-saham ini dalam jangka panjang untuk memperoleh dividen rutin setiap tahun, membeli saham batubara masih bisa dipertimbangkan. Harga batubara akan terus naik turun dan itu berarti kinerja keuangannya juga akan mengikuti. Saat kinerjanya turun, mungkin dividen yang diterima terasa kecil. Tapi saat kinerjanya bertumbuh, kamu juga berpotensi memperoleh dividen yang lebih besar. Jadi pertanyaannya, kamu ada di posisi mana? Beli untuk saat ini atau nanti? Dari 4 saham tadi, manakah yang paling menarik? Jika hanya melihat kondisi saat ini, saya pribadi lebih tertarik dengan saham ITMG yang sudah memiliki angka dividen per share yang pasti. Jadi yang perlu dilakukan hanyalah menyesuaikan ingin membeli saham ini di harga berapa. Apalagi ITMG biasanya bagi dividen 2 kali setahun, dan itu berarti ada potensi memperoleh dividen juga di akhir tahun, meskipun tentu saja belum pasti. Tapi, jika melihat kondisi jangka panjang, saya lebih tertarik dengan saham ADRO. Saham ini punya ekuitas terbesar dari 4 saham yang dibahas tadi, dengan komposisi hutang yang masih wajar. Mereka juga terbukti pernah melakukan buyback saham agar harga sahamnya tidak turun lebih dalam pada beberapa waktu yang lalu. ADRO juga dipimpin oleh konglomerat yang tentunya ingin bisnis mereka terus tumbuh. Meski dividen yield ADRO tidak sebesar saham-saham yang lain, tapi dari aspek kinerja keuangan menurut saya ADRO jauh lebih unggul. Apalagi PBV saat ini di bawah 1 kali dan angka tersebut lebih murah dibandingkan pesaingnya. ADRO juga biasanya membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun dan itu bisa jadi daya tarik tersendiri. Belum lagi, laba ADRO bisa dikatakan sangat besar jika dibandingkan saham-saham lainnya. Tapi ingat, itu hanya pendapat saya pribadi. Kamu bebas menentukan pilihan. Yang jelas, selalu pertimbangkan resiko sebelum mengambil keputusan. Karena ingat, resiko itu selalu kamu yang tanggung sendiri. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Dan mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.